Balik lagi kita di Orbit, obrolan berita terkini bersama RSI Parahyangan, Beauty Latari, dan Bisa Gini, bincang sana, bincang sini, edisi polling. Terus sekali polling. Nah, jadi hari ini kita ada edisi khusus enggak tuh? Khusus. Jadi kali ini segmennya kita kolaborasi bersama polling dari Al Irsyad School Internasional ya. Iya. Oh, nice. Oh my God. Jadi pengen sekolah di sini aing. Iya, ya. Tapi dulu aku bangga juga sih menjadi warga SMA 1. SMA 1. SMA 1 gitu. Aku juga bangga, tapi nggak mau sebut Gak dibayar. Oke. Lanjutnya, mending kita kenalan dulu gak sih? Boleh, Kenalan dulu betul. nggak sih? Ini kita udah ditemenin nih sama Tata. Kita nggak kenalan juga. Iya, kita juga nggak kenalan ya. Harusnya kita Ya, kenalan kita juga, kenalan dulu betul. ya. Bersama gue Rifki Petir. Dan si JBL, enggak Wow. deng. Enggak deng. Kita Itu nama asli panggung aja. ya, itu nama Betul. panggung. Nama Iya. panggung. Nama asli aja. Kita siapa dulu nih? Aku dulu. Boleh kamu dulu. Iya, namaku Syifa Martias Arifin. Saya dengan Rifki Syahbana. Dan sekarang kita kenalan nih sama kakak cantik ini ya. Dari- Adik-adik sih, adik-adik. kalau gue sih iya, adik-adik. adik-adik ya, iya. Enggak, aku Karena baru ini sepantaran. Sepantaran dari Hong Kong. Nggak ada. Sepantaran. Ini mirip-mirip. Ih, aku kelahiran tahun 2003 tahu. Ya ampun. 2003, percaya enggak? Percaya enggak? Tulis di komen ya. Oke, jadi dengan siapa? Adik-adik? Kakaknya, adiknya tuh kan. Perkenalkan, nama aku Halda. Halda, halo, sama dulu dong. Halo, Halda. Satu lagi nih yang imut-imut ini siapa namanya? Aku Faliha alias Salsabila. Faliha. Faliha yang paling soleha. Udah seirama itu. Iya, Oh, bener. iya lagi. Ini matching deh, suka deh. Matching itu biar kurang matching. Udah ketawa mulu, bibir gua Betul. kering. Oke, jadi hari ini ada segmen khusus dan kita juga berada di lingkungannya sekolah Al Irsyad School. Kali ini kita ada pembahasan. Jadi kita beritanya yang di Orbit disingkirkan dulu ya, guys. Jadi kita berada di segmen tentang edukasi remaja masa kini. Betul. Nah, kita cari tahu dulu nih, remaja masa kini sama remaja masa old dulu tahun sekian, apakah ada kesamaan atau ada perbedaan? Betul. Coba nih, kalau dari Teteh Sipa nih misalkan. dari aku ya, dari aku ini semangat banget apa? Zamannya Teteh Sipa Zaman masih ada aku. gulali enggak? Ih, ada tahu gulali yang Gulali dibikin- tiup, gitu. Ih, bukan yang itu doang, yang ada bentuknya ayam jago. Iya, ada pocong-pocongan kan yang gitu. Gak pernah Iya, ya masih ada itu. Ih, sumpah ya. Yang ada trompet dikasih susu kental manis tuh kita sedot kayak gitu. Kalian nggak ada di sini? Nggak pernah. Nah, Beda itu ya. dari segi makanan jajanannya aja udah berbeda ya. Jangan-jangan telur gulung aja nggak ada ya? Ada. Telur gulung tahu. Masih kearifan lokal sampai sekarang. Oh iya, Ya, baklor. baklor. Yang bulat-bulat terus dibalikin gitu tah. Ada. Oh ya, aku pernah lihat deh. Ya Allah, pernah lihat dia, Lihat. berarti belum pernah nyoba. Udah pernah pernah nyoba. Oh ya ampun. Jadi ingat ya kita berburu dengan permen yosan. Yang mana tuh? Permen yosan, permen karet yosan. Yang mana? Yang nyari huruf Y. Gak tahu. Iya ampun itu kamu beda zaman. Beda zaman ya. Bukan temen kita ya, bukan temen kita. Padahal itu dulu seru banget tahu nyari. Jadi Kalau ceritanya ini, permen tahu karet ini Apa-apa? di dalamnya itu permen karet terus dibungkusnya itu ada huruf Y A S O N. Jadi kita tuh harus nyari-nyari si hurufnya itu. Terus kalau misalkan sudah nyari sudah terangkai kita bisa tukarkan dengan hadiah, Beb. Oh, jackpot gitu. Betul, ada tato-tatoannya tahu. Gitu. Masa? Taunya tuh permen yang di dalam sedotan terus disedot gitu. Oh iya. Apa itu? Yang rasa buah-buah itu ya. Malah iya tahu. Pink, hijau. Oh Itu iya. enak banget tau. Apa kalau misal Ada dingin. min-minnya gitu Iya, ya. itu enak banget, Iya. dingin banget. Beda kan kelihatan ya yang mana udah tuir sama yang mana yang masih muda-muda. Ya mohon maaf saya kelahiran tahun 2000. Enggak, jangan percaya, jangan Baik, percaya. kita berbicara tentang nutrisi ya. Benar. Nutrisi untuk remaja saat ini dan remaja zaman dulu. Biasanya kalau yang dulu itu makan sembarangan aja tetap oke-oke juga. Tetap sehat. Tetap sehat-sehat Iya, juga. sehat, kuat. Bahkan ada, wah ini ramai sekali. Terima kasih. Support. Jadi
zaman dulu nih, Beb, ada namanya susu itu susu Raos, Beb namanya. Tuh, beda lagi kan. Gak pernah dengar. Ada, Beb, namanya susu Raos. Jadi susunya itu kebanyakan gulanya, Beb, daripada susunya gitu loh ya. Gak tahu. Iya, Beb, dan harganya cuma 250 perak, Beb. Oh gitu. Terus ada yang harga gitu. Nggak ada. Oh, coba kalian kalau misalnya dari segi susu nih, ini kan perlu nutrisi dong. Ada susu remaja kan. Iya. Nah, susu apa yang buat biasa kalian yang dikonsumsi? Ultramilk yang atau sebut Hilo? bener. Oh iya lagi. Sebut- Lupa. Sebut aja susu kemasan, susu segar lah Susu ya. kemasan, iya biasanya susu UHT sih ya. UHT, Iya, ya. Biasanya tuh suka diolah jadi Oh. minuman smoothies. Smoothies. Jadi Oh, kayak- zaman sekarang. Gaya sekali ya, Beb. Ya Allah, smoothies. Dia ada intik buah juga. Iya. Biar nggak plain susu kan ada Iya. orang yang kurang suka sama Iya. rasa susunya Susu sendiri entah itu kan. anyir kali ya. Iya, aku sebenarnya nggak suka. Oh, gitu. Jadi aku sendiri suka motong-motongin strawberry terus dimasukin. Oh, Smoothies. jadi smoothies dengan Iya. susu tersebut gitu Iya. ya. Apalagi sekarang tuh ada teknologi-teknologi yang kayak biasanya orang laktos intoleran kan. Oh, iya. Ya, sekarang udah ada susu Udah bebas ada, laktosa iya, sekarang bener. tuh. Oh, banyak. aku kemarin baru banget beli di salah satu produk yang susu bebas laktosa. Iya. Ya memang ada sih, betul. Ada yang dari kacang-kacangan. Iya, ada iya, sekarang tuh almond, gantinya. ada Susu oat milk. oat. Iya, Iya. susu oat milk. Itu ramai banget itu. Udah Gitu banyak ya sih. saya. Kalau gue sih dari sapinya langsung. Iya lagi. Murni 100% murni. Iya. Dekat Kamu rumah dari aku mana? ada. Aku juga langsung dari susu murni. Apalagi nih selain susu nih. Iya, dari segi makanan. Kita lanjut ke segi makanan ya. Untuk remaja-remaja yang seusia-usia seperti ini, biasanya kita butuh asupan protein, gizi yang Iya, cukup juga pokoknya ya, pas protein yang sehat nih, baik, Mas, betul. sempurna. Dan salah satunya biasanya itu ada dalam kandungan omega 3. Ya, betul. Omega 3 ini bisa terdapat dari telur. Iya, protein. Sumber proteinnya yang oke, tapi telur juga sekarang kan banyak ya di Banyak supermarket. jenisnya, iya. Banyak jenisnya. Banyak Itu tuh jenisnya. gimana tuh biar ada omega 3 di dalam diet kita tuh? Ada tipsnya nggak? Kalau aku sih makan aja ya. Yang penting ada Ya, telurnya. Ya oke. udah telurnya Iya oke, sih. tapi memang sih kita kan berkesinambungan dengan dunia kesehatan ya. Nah, dunia kesehatan menyarankan untuk ayo dong coba makan 4 sehat 5 sempurna, salah satunya mengkonsumsi telur dengan kayak omega 3. Nah, di supermarket sekarang udah banyak. Udah banyak. Jadi dari kuning telurnya itu udah Bisa membedakan. membedakan. Iya. Biasanya kalau yang Semakin omega 3 oren, itu semakin oren. semakin tinggi, Bagus. semakin bagus. Biasa begitu. Kalian biasanya makan apa setiap hari? Pagi, siang, sore, malam? Berapa kali sehari? Iya. Asal nggak makan harapan aja. Anak segini udah tahu harapan loh. Harapan gimana Nggak bisa kita ini. ya Allah. Betul. Oh, jangan-jangan masih harapan kosong. Tapi sih ya, yang paling bagus itu apalagi buat remaja itu dari kecil Batuk, tuh Paji. harus konsumsi ikan. Ikan, Karena itu bener. bagus banget untuk otak. Tapi kebanyakan remaja-remaja sekarang susah tuh makan Iya, ikan. nah itu dia. Ya, kan? Mbak, jujur, kamu makan Aku ikan makan, nggak? aku Oh, makan. apa aja. Suka. Makan. Kamu makan aja, apa Tapi aja ya? harus Kan ada apa aja yang olahan makan? nih. Oke, paus, you harus Kamu ada teman dimakan nggak? Nggak boleh dong. Iya, Iya, iya. Berarti tadi gimana? Ikan tuh? Nah, ya kalau ikan tuh ada ya beberapa orang yang kurang suka sama ikannya sendiri, tapi dipikir-pikir anak zaman sekarang tuh senang sama sushi gitu. Oh iya, itu sushi benar. itu kalau diolah dengan ya menarik, Iya. kalau kata tuh bisa anak Iya. remaja. Berarti harus diolah ya, Iya. supaya mungkin kayaknya anak remaja malas makan ikan tuh karena durinya kali ya. Oh iya, Si cucuk-cucuk kalau gitu dari ya. kalau misalkan Ya kelologan. Ketuangan. Kelolodan bahasa apa tuh? Mohon maaf. Kelolodan. Ya, bahasa pada larang berarti KBP kelologan. Ketuangan, Beb. Ketulangan. Ya kan dia. Meleset lagi. Iya kan kalau makan ikan ada tulangnya ketuangan. oh iya Kesusupan Beb nih. Kesusukan Beb. Beda ya. Kayaknya sih malesnya karena itu ya. Mungkin kalau udah diolah jadi otak-otak mungkin ya Oh, salah satu otak-otak enak. atau pempek gitu ya. Karena kan Enggak, dari pempek ikan itu juga. sendiri. Itu akan lebih suka ya untuk tapi dikonsumsi. aku suka lele. Lele enak banget. Iya. Pecel lele, ya pecel lele masih Ya, aku bisa juga suka. ditoleransi. Lele. Aku takut sama lele. Serem. Kamu mah jangan kan lele, Beb, ondel-ondel aja. Sumpah tahu. Ini ada ondel-ondel sih. Itu dipakai event tadi. Itu buat event, Beb, mungkin itu untuk Takut event. banget. Lanjut. Itu tadi cuma ini aja ya. iklan. Intermezzo. Betul. Oke, untuk jajanan nih kira-kira kalian setiap hari, setiap istirahat jajanannya apa?
Biasanya nih ya, kalau misalnya jajanan tuh bervariatif ya. Kadang kayak sesuai mood aja nih, mau asin atau mau manis. Soalnya tuh di sini juga suka ada yang kayak nawarin jajanan gitu, kayak makaroni gitu. Oh, tetap ada ya. Tetap ada Ada. makaroni. Tetap ada. Apa namanya? Rambut Nini emang rambut Iya, Nini? rambut nenek. Biasanya enggak sih. Enggak ada. Apa jangan-jangan kalian enggak tahu rambut Nini itu apa? Tahu. Tahu kan? Lidi-lidian tahu kan? Tahu. Lidi-lidian. Lilian kayaknya tergantung stok dari pusatnya gitu. Tapi di sini ada juga Lidian. Kayaknya jarang. Nah, jadi sumpah jadi sehat beb, banget sekolahan ini tuh ya selain terkenal karena internasionalnya siswanya, terus jajanan-jajanan mereka juga termasuk dalam jajan-jajanan yang bergizi, yang bersih. sehat. Jadi nggak sembarang gitu loh. Makanya anak-anak sini jajan-jajannya tuh nggak ada yang Nah, makanya nggak ada yang aneh. kualitas. Nggak makan gulali kayak kamu. Coba gulali, terus juga cilok, Cireng. Diperhatiin banget. Iya, di sini perhatiin gizinya, ya, gizinya. kayak yang dijualnya tuh harus memenuhi kebutuhan. Jadi ada Oh. standarisasi gizinya Biasanya tersendiri ya. aku belinya rotian gitu. Rotian. Oh, ya ampun. Kita Jadi kalian nggak tahu ya es yang begini ya? tahu nggak es Pakai manis kayak nggak? gitu? Oh, warna pink apa hijau? Oh bener. Tahu Shave ice gitu kayak Hah? Apa itu? Sama bingsu ya. Bingsu sekarang tuh bingsu namanya. Hah? Apa? Bingsu. Bingsu itu apa? kayak gitu kayak es kan. Es serut aja. Es tahu yang Bingsu dicetak. sekarang. Heh, yang dicetak. Gambarnya teh lope gini. Tahu Namanya sekarang bingsu. Dia tahu, mereka tahu es serut itu tapi sekarang namanya mungkin bingsu. variasinya semakin zaman berkembang globalisasi bingsu iya tuh iya dari betul. Dari Korea. Dari Korea, Beb. Padahal mah itu tadi jualannya tuh orang Cimahi ya. Beb. Itu orang Bandung kene Tapi ngasih namanya bingsu aja gitu biar keren. biar keren jadi harga jualnya pun lebih mahal Makin melambung Sekarang tuh tinggi. jajanan tuh asal lumayan di dompet. iya. Makin di sini makin terkuras gitu. Tapi kalian lebih banyak jajan apa makan? Jajan atau makan? Iya, lebih sering jajan atau makan. Oh, aku lebih sering makan sih. Lebih Iya, sering makan. makan, ya lebih Makan sering juga. jajan. Berarti jajannya kurang. Kenapa alasannya lebih sering Dia boga duit. jajan? Gak percaya sih anak di sini mah nggak punya uang mah. Aku lebih prefer masak sendiri sih. Oh ya ampun, iya lagi. Coba lu masakin aku kangkung. Aku juga masak. 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 Tenang ini mah nanti lama-lama jadi master chef. di Iya. sini. Oh iya lagi bener. Iya. Kayaknya kalian harus daftar Master Kit. Master Kit. Iya. Master Chef Junior. Kayaknya dia harus ke beauty nggak sih kalau tiap siang? Iya betul. Makan masakin buat kita. Tapi lama-lama bikin catering kali ya. Betul. Tapi di sini tuh ada catering apa enggak? Ada. Jadi makannya udah sama catering. Iya, boleh. Tentunya diperhatikan ya si Oh, catering jadi tuh di banget. sini dapat makan siang selain sekolah dapat makan siang. Jadi kantinnya itu cuma jajanan-jajanan aja gitu ya. Tapi kalian masuk sekolah jam berapa sih? 7.15 Sampai? udah harus di sini. Sampai? asar. Sampai Kita asar. sholat 15. Iya. Kok aku mah jam 7 teh harus udah di sekolah? Iya, aku juga jam 7 waktu itu. Tapi aku sampai jam 12. Oh gitu. Sampai jam 12. Jam 12 ajan zuhur udah pulang. Gak temen, aku mah sampai jam 4. Kita juga sampai Saya sampai jam 4. Aduh, aku sendawa lagi. Anak-anak ini kupu-kupu Malam. kuliah pulang. Kalau ini berarti bepu-bepu belajar pulang tuh ini. Malah kupu-kupu malam aja. Beda tapi Kupu-kupu mah kuliah pulang itu mah aku waktu kuliah ya suruh masuk hima aja aing enggak mau. udah gitu mabal dah. Tapi ya benar ya untuk remaja-remaja untuk adik-adik yang nonton, jadi masuk organisasi itu sangat penting Penting, ya. karena gua dulu pernah ngerasain dari zaman SMP, SMA, terus kuliah. Jadi membangun diri biar bisa public Iya. speaking, biar bisa berani ngomong di hadapan orang minimal 3 orang, 2 orang atau Iya. semakin banyak itu jadi Pokoknya bisa banyak pede impact-nya karena karena bisa ikut bisa berbicara dengan public Public speaking jadi bisa public speaking ya dengan terus masyarakat juga ini ya bekerja tim. berasal dari organisasi banget, betul karena memang harus memang penting. Kepake banget nanti pas kerja. Iya, kita Betul. OSIS di sini tuh kita jadi belajar cara kerjasama, Iya, Betul. time management, Iya, cara benar. bersosialisasi Benar, sama orang. benar. Aku kerasa banget sih manfaatnya. Iya, kayak menurut aku tuh kayak belajar hal-hal itu kayak jadi salah satu life skill yang bagus banget Nah, gitu. ya siap. nih, buat adik-adik Uh-uh. ya, adik-adik semua nih ikutin ini ya nih kakak-kakak yang ini ya, adik-adik yang
yang ini juga sebenarnya masih ada ya. Kayaknya ada ya. Ada aja sih yang kakak sebenarnya. Gue dulu pernah ikut organisasi OSIS zaman gue SMP, SMA gue ikut OSIS. Tapi gue nggak pernah jadi ketua OSIS karena gue nggak pede. Kenapa Karena gue nggak pinter. Tapi sebenarnya ya itu tuh bukan soal pinter sama Tapi nggak tahu ya. Bener ya? Kalau ketua OSIS itu rata-rata ranking 1 terus loh. Enggak juga. Oh enggak juga. Di sini Di gitu sini nggak? enggak ya? Oh nggak tahu. Karena ya mah dia ada kemauan besar untuk menjadi seorang pemimpin. Ketua Iya. OSIS aku sekarang tuh dia tuh karismatik, Tuh. bisa memimpin temen-temennya. Oh jadi dia punya sifat yang leader gitu ya. Jadi leader. Bukan pinter sih, lebih ke cerdas. Iya, cara Sama menyikapi apa ya? situasinya. Kemauan untuk selalu mengambil opportunity, kesempatannya tuh diambil terus disabet terus gitu. Mantap sekali. Tapi gue dulu pernah ikutan organisasi itu banyak tau. Dari SMP gue pernah ikut Paskibra dan OSIS. Terus SMA gue ikut OSIS dan gue sempat jadi ketua PMR, say. Iya, gue dulu sempat jadi ketua PMR. Karena apa? Karena dulu PMR itu cewek semua, bro, gitu. Biar kayak Kali ya. Iya loh. Jadi kan kalau misalkan gue nih pede banget nih kalau misalkan ada teman sakit minta sumbangan ke kelas-kelas gitu. Gitu pasti gue selalu paling depan. Berarti skill marketing sekarang tuh dari betul. Iya lagi kayaknya udah benar dari situ. Betul. terus itu udah ada bibit. Betul, tapi emang sih membangun mental untuk berbicara itu ya dari organisasi, betul. Nah, terus kita ngomongin mental nih. Di sini pernah ada nggak pembulian kayak gitu? Zaman aku sih dulu nggak dipungkiri ya, ada justru yang jahil, yang iseng, termasuk gue juga sering jahil sih sama teman gue gitu kan. Nih, teman gue tuh lagi diem lagi begini ya, terus aku tuh tiba-tiba pakai pulpen sisit gitu, jadinya berantem gitu. Tapi Panjang kayaknya ceritanya. Iya. sekarang juga ada ya yang kayak Pasti gitu. ada. Ya. Sekarang tuh kayaknya evolve juga ke cyberbullying. Menurut aku ya itu something that happens gitu. Tidak bisa dipungkiri kalau Iya. it happens gitu. Jadi ya Pasti ada aja ya. Ada aja. Karena sebisa mungkin itu harus dihindari dan dikurangi gitu ya. soalnya itu ngefek banget. Iya, ngefek banget Apalagi aku baca tuh sekarang mental remaja tuh something that is really malleable. Iya. Jadi kayak bisa banget terpengaruhi. Iya, mudah betul, terpengaruhi ya. Iya. Betul. Karena kan memang si kondisionalnya tuh karena mungkin masih remaja, jadi emosionalnya juga kan naik turun ya, belum stabil. Iya, betul. Kadang kalau misalnya bercandanya kelewatan, kita mah niatnya bercanda, ternyata kan dianya Betul. masukin ke hati atau gimana gitu kan, sampai ke stres, sampai ke segala macam, itu jangan banget ya. Itu harus banget gitu. Kondisi psikologis orang tuh kayak suka beda-beda gitu ya. Betul. Nah, makanya kita punya semboyan stop bullying. Stop bullying ini untuk biar adik-adik kita nggak saling bercandanya tuh nggak keterlaluan gitu loh. Ya bercanda boleh bercanda, namanya juga orang. dalam batasan Tapi kan kita juga nggak bisa gimana ya, kalau misalkan mau menyikapi ya kita juga nggak bisa menyikapi karena masing-masing sifat manusia itu berbeda. Ada yang baperan kan, ada yang dendaman gitu-gitu kan. Padahal kan niatnya kita hanya bercanda gitu loh. Ya enjoy your life aja lah ya. Kalau misalkan ada yang nonton. Pokoknya Mbah ya, mungkin kita tahu bahwa sekarang itu si korbannya itu yang menjadi terancam ya. Tapi ternyata si pelakunya juga ini akan jadi terancam. Makanya ya iyalah. Kalau misalkan pelaku korban bullying pelaku yang bikin bullying ini, pasti kan dia akan kedepannya nggak akan tenang dong. Apalagi kalau misalkan udah diusut gitu ya sama pihak-pihak berlaku. Karma goes back gitu loh. Iya. What happens, apa yang kamu ngelakuin ke orang Iya. pasti kembali lagi ke Iya, kamu itu kan. bakal pasti ada impactnya di masa depan. Betul. Makanya sebagai manusia mending kita berbuat sebaik-baiknya Let's be aja. kind to each Iya. other. Sebisa mungkin menjadi manusia yang bermanfaat, betul. Betul. Lakuinnya yang lurus-lurus Iya. aja. Yang Betul. positif-positif aja ya. Kadang Nah. bullying itu kan gak cuma dari Omongan betul. bahkan dari perlakuan juga itu ada. Betul. Nah, itulah pentingnya masuk organisasi. Jadi kalau misalkan kalian yang belum masuk organisasi, cobalah untuk masuk organisasi. Jadi kalian bisa bersosialisasi, bisa tahu, dapat pengalamannya juga. Seru banget ngobrol sama mereka. Iya, Dicampur-campur pet English little bit gitu loh. Barijeng aing dahar teri. Nah, jadi Beb, untuk di kalangan remaja ini untuk mental health-nya itu ada yang pede, ada yang kurang pede memang, dan ada yang dia tuh merasa cemasnya tuh berlebihan. Itu memang sering Pada terjadi. habis ada. Ada Beb, ada yang diem aja gitu, nggak mau gaul, nggak mau sosial, introvert ya kalau zaman sekarangnya ya. Terus ada yang
nih orang panikan gitu kan, cemas gitu-gitu. Belum apa-apa ujian masih minggu harap tapi dia udah cemas dari sekarang gitu. Udah menggigilnya Oh iya, oh iya, oh iya. sakit sampai di opname. Oh ya ampun, enggak Beb, itu lebay anjir. Itu lebay. Gitu. Oh iya. Ih, kamu harus belajar metode belajar kebut semalam tahu kayak aku. Sumpah aku sampai dirawat, terus sampai si dokter, aku kan ada dokter anak waktu itu ya, dokter anak sendiri. Sampai si dokter anak itu bilang, "Kamu mah ini sakit bukan karena sakit Sian apa? ujian. Ujian." Iya, stres mau ujian. Otaknya jadi Bisa bingung ya, gitu. bisa gitu. Karena Nah, sakit malah nggak bisa belajar. Iya, malah jadi betul ya itu nah, jangan. betul. Nah, jadi dukungan dari lingkungan sekitar itu sangat dibutuhkan oleh adik-adik kita, oleh rekan-rekan kita yang lain. Jadi saling support. Kalau misalkan ada ujian kayak gitu jangan gemper gitu kan. Kita saling kalau misalkan kita bisa, kita saling dukung gitu loh. Jangan takut kan kita bareng-bareng Saling gitu-gitu. support. Bukan saling mencontek ya guys. Masa sih itu di angkatan aku, kita kan lagi mau ujian internasional nih, bentar lagi S level. Wow, hebat sekali, beri tepuk tangan dulu. Seru banget. Panutan. Siap, betul. Hebat. Teman-teman kita tuh di sini aku ngerasa sendiri kalau lingkungan itu positif banget. Iya. Ada teman-teman yang benar-benar jago banget Ada yang dan jago mereka nggak sombong. Oh, Mereka iya, menyempatkan itu iya waktu sekali, betul. untuk ngajarin teman-teman yang Iya, kurang iya. dan jadinya kita ke-push. Kita iya. lebih semangat untuk kayak belajar. Kita jadi Bener banget. nggak takut gitu. Iya, Lebih tenang. lebih ke bersaing secara sehat. Iya, kan betul ya, banget, betul, bersaing betul. secara Ya sehat. Tuhan, perbanyak teman-teman kayak Iya, gitu tuh, iya. perbanyak. Itu benar sih, lingkungan itu sangat-sangat selain dari orang tua ya, keluarga, saudara, dari teman-teman sendiri pun guru-guru itu sangat penting ya. Mantap Alhamdulillah. sekali ya. Guru-guru di AISU sangat supportive. Seru sekali, ya ampun, semangat guru-guru Alirsyad. Kami mendukungmu. Nanti kalian akan ada tahapan-tahapannya lagi loh, selain Iya. nanti setelah lulus SMA kalian nanti Ini akan belum menghadapi seberapa, jenjang. friend. Masih banyak lagi. Oke, jenjang. Belum merasakan jatuh bangun gulang-guling terperosoknya seperti apa dunia mencari duit. Betul. Tapi sebelum mencari duit kita ngomongin sisi akademisnya Oh, dulu, iya, Beb. betul. Nih, Iya. sisi akademisnya Ilmunya dulu. dulu, Ilmunya dulu. Pasti kan sehabis sehabis lulus SMA ada yang mau gua mau kerja dulu deh atau lah mau lanjut aja langsung kuliah. Nah, itu ada dua pilihan. Tentukanlah pilihan kalian yang bijak, Terbaik, yang bijak. terbaik. Difikirkan dulu. Isunya di sini banyak teman-teman tuh di kelas 12 ngerasa FOMO, FOMO fear of missing out of untuk kuliah misalkan. untuk kuliah. Mereka pengen ngikut temennya Iya, ke sini gara-gara bukan gara-gara minat, tapi Iya. malah Gara-gara teman-temannya. temennya. Oh, itu jangan. Itu jangan. Tapi gini loh, Jangan turut munding. Tapi gitu loh, Sunda bener dah. Maya. Ini terjadi sih sama gue ya dulu. Gue juga dulu ikut sama teman gue gitu kan. Gue dulu sebelum kuliah kan gue dulu sempat kerja dulu kan setahun di salah satu perusahaan. Terus gue resign memutuskan untuk yaudahlah kayaknya gue memang harus kuliah nih karena jenjang pendidikan semakin tinggi ya semakin karir kita akan menunjang juga gitu kan. Lalu untuk misalkan kampus nih ya Beb, gue dulu ikut-ikutan teman gue karena teman gue bilangnya gini, kuliah yuk. Kuliah apa ya? Tapi gue nggak mau yang ada matematikanya, Beb. Hayo ada ikut kesmas aja, kesehatan masyarakat. Jadinya gue ikutan, Beb. Padahal di semester 3-4 ada, Beb. Ada manajemen keuangan, ada RAB, Beb, itu gitu-gitulah. Pokoknya ada kalkulus juga loh saya. Ya, itu sebenarnya ilmu kehidupan sih. Pasti kita akan menemukan matematika. Matematika betul, pasti Jujur ada ya, terus. aku ilkom, gak kepikiran loh. Aku kayak, males deh ketemu matematika lagi gitu ya, gak mau lagi. Ternyata guys, ada mata kuliah statistika di ilkom. Sama statistika sama gue juga ada. Statistika itu akan ada di semua ilmu. Makanya kalian akan Ya betul, dan itu di semester terakhir deh. gitu, Ya nggak sih, ya nggak sih. simpan untuk penelitian kan. Ya betul, sama dari taing males banget tahu. Iya sumpah gue juga kayak di ilkom ada MTK Nah gitu itu kan. yang tapi ya sebagai saran dari gua kalau misalkan kalian mau kuliah tentukanlah jurusan yang kalian Iya, pengen. sesuai minat, sesuai jangan passion, ke ya. bawah-bawah Dan gitu. ke Tapi kalau bawah-bawah. misal pun kalian ke bawah-bawah ya kalian ya nikmatin lah Iya, prosesnya enjoy. Jangan sampai kalian ke bawah sama teman-teman kalian udah pada cabut terus kalian merasa kok gue jadi Iya, sendiri. kok gue sendiri. Nah gue pernah Beb kayak gitu soalnya gue kuliah ikutan teman gue tuh yang gara-gara gue diajakin kuliah terus gue diajakin kuliah itu gara-gara nggak ada matematika kan awalnya semester 1, 2, 3 oke gitu kan gak ada matematika 3, 4, 5 ada Beb gitu kan. Iya. Lalu temen gue resign nih Beb Iya, tiba-tiba satu-satu cabut. Wah, Ya nggak sih? gugur. Ya nggak sih? Bener nggak? Di kampus lu juga begitu kan? Iya, Sama iya. di kampus gua dari 22 orang Beb yang lulus barengan gue itu cuman
sekitar 16 orang dari dua-dua. Iya, itu karena faktor sih. Pasti nanti adik-adik ini juga pasti akan ngerasain, pasti Itu sih, akan ada aja. kalau bahasa gitu. kita mah seleksi alam. Seleksi gitu. alam, bener. Seleksi Ada yang alam. pindah rumah, ada yang merasa salah jurusan. ada yang merasa salah jurusan. Nah, Iya. kalian jangan sampai kayak Jangan gitu sampai. ya. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang ini. Betul. gitu, Nah, tentukan. ini ngomong-ngomong akademis nih, adik-adik kita mau ada sekolah kemana Iya, nih mau rencana? Kemana nih rencananya? Namanya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini manifesting Iya, bentuk Iya, manifesting. iya nggak apa-apa. Semoga Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Oh my god, amin, amin. Kita doain amin ya. Yang di Oke. sini mau kemana nih yang di tengah? Insya Allah, amin. ITB. 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 Mau ngambil apa? Mau ambil teknik kelautan atau enggak teknik biomedis. Oh, yes. Teknik Amin, biomedis, ya wah Allah. seru Ya Allah. sekali. Anak Anak teknik. teknik. Lihat ini perempuan imut di sini, dia mau menjadi anak teknik. Coba. Betul. Ini satu lagi kedokteran. Nanti jangan lupa ya kalau udah lulus di RSIA Parahyangan ya nggak sih? Asa kali ya. Bisa. Bisa kali ya. Nanti prakteknya di RSIA Parahyangan, catat ya. Nih, biasanya kan suka ada mimpi-mimpi yang lebih tinggi nih. Ini kan tadi pengen jadi dokter ya. Hanya dokter umum atau pengen ngambil spesialis nih? Pengennya nih ngambil spesialis anak gitu. Oh, anak cocok banget. Betul. Impian itu memang harus selalu ditanamkan walaupun memang nanti next year ya mudah-mudahan sih sesuai dengan keinginan ya. Tapi mungkin next year misalkan lain nih ternyata gua harus ambil ya GP dulu misalkan dokter umum dulu. Ya udah dijalani, diprosesi nanti kemudian hari kalau misalkan memang masih tertanam keinginan itu lanjutkan gitu. Nah, BTW ini kan kalian cita-citanya tuh tinggi banget ya. Itu ITB, UGM, kedokteran gitu tadi kan tinggi banget. Persiapan apa nih yang udah kalian siapin dari segi akademis, terus bagaimana cara kalian memanage waktu ya, terus juga menyeimbangkan dengan kegiatan sekolah, mungkin kalian juga punya kegiatan pribadi di luar. Nah, itu gimana tuh cara manajemen waktunya? Oke, kalau aku kan udah kelas 12 nih, udah melalui SMA kelas 1, kelas 2, sekarang kelas 3. Dan aku ngerasa aku memang seneng belajar. Iya, emang hobi Beda apa sebenarnya. gue? Belajar, Beb. Rasanya main gue. Sama lagi tes dulu tes. Belajar. Aku suka belajar, aku ngerasa enjoy belajarnya, jadi aku nggak bawa beban banget sih. Jadi pas nyeimbangin sama OSIS, Iya. sama main sama teman-teman tuh Happy gitu, bisa happy, ya? iya dibawa enjoy. Tapi belakangan ini baru tuh kerasa kenapa ada- beban ya ada- belajar. Terus sekarang Ada stres-stresnya gitu ya. Mulai Namanya juga banyak. manusia. Betul, ya. karena semakin lama dia semakin dapat tekanan, Beb. Iya. Tekanan dari banyak banget tekanan tekanan dari harapan orang tua. Harapan orang tua. Benar Gitu. banget. Iya, terus dari lingkungan juga tuh dijadiin catatan sih. Iya. Sekarang tuh PR-nya tuh gimana cara biar mentalnya kuat. Iya. ngadepin Betul, ini betul, juga betul. sih. Yang penting masih usaha dulu aja Iya, sama betul. doa ya. Betul. Hasil akhir mah itu mah bonus ya. Iya. Ya syukur-syukur bisa mencapai, bener gak sih? Amin. Betul, Di betul. kebanggaan Bener. nantinya gitu kan ya. Tapi kalaupun ini jangan terlalu obses juga soalnya Iya. khawatir ya, takut gitu. Takut nggak kecapai itu jadi nanti teh jadi- stres gitu. Jadi gitu, bahaya Karena ya, susah. apa ya namanya jadinya teh anxiety jadinya. Iya, Nama iya, bahasa iya. medisnya anxiety. Jadi gangguan kecemasan Iya jadinya. bener. Gitu. Aku pernah membaca kalau misalkan nggak mendapat nih apa yang kita harapkan di Iya. awal, pasti there's something better. Iya, In- iya. Pasti mendapatkan hal yang lebih baik Iya, Mm, pasti betul. ke depannya. Jadi itu Ya sih. memang benar Yang ditanamkan. cara Tuhan tuh pasti Allah tuh Tapi ada aja. Allah itu pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik Iya sih benar gitu. benar. Walaupun memang berbeda dengan apa yang kita rencanakan iya, gitu. iya, Karena betul. manusia hanya bisa merencanakan. Mungkin nyesal di awal tuh pasti ada Pasti, ya. itu manusiawi. Tapi hikmahnya, jawabannya nanti kita akan tahu setelahnya. Setelah kita Iya, berjalan. betul. Oh, ternyata takdir aku tuh dibawa ke sini tuh. Oh, ini loh gitu. Ada Iya, baiknya loh. Kayaknya that mentality harus aku Iya. tanamin Iya. sih. Nah, betul betul Benar betul. banget. Berharap itu boleh, tapi berlebihan itu jangan. Jangan. Itu bisa kena mental nantinya. Emang segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak Nggak baik. baik. Nggak baik, kurang baik ya. Tapi kalau Mengusahakan tapi boleh. kalau berlebihannya di all you can eat mah baik ya. Berlebihannya di duit. baik. Nah,
nanti kena denda ya. Ya itu kalau misalkan nggak habis. Kalau habis mah Kalau mah enggak. gaskan aja. Makanya mereka itu menciptakan all you can eat karena memang harus bagi kita yang orang-orang maruk. BTW kita kapan ya All you makan can eat, bareng dong, jadwalkan kita lah, ya sih? jadwalkan. Seru banget nih, asik nih. Tadi kan baru yang dari kakak Dede ya, Dede enggak sih? Dede, Mama Dari Dede adik kan. kita Berasa yang- tuwir banget lu ya, dan Say. adik kita yang di sini sekarang yang ini satu lagi gimana cara memanage waktunya nih? Kalau menurut aku sendiri, aku kan mungkin kalau Kak Faliha tuh emang hobinya belajar Iya, gitu ya. hobinya belajar. Kalau misalnya aku tuh kayak harus dapat motivasi dulu gitu Oh, baru harus bisa dapat tergerak motivasi. belajar ya. Jadi kayak aku tuh kan setiap kayak aku mau Aduh, rasa atuh. nunda-nunda. Aduh atul nih. Terus kayak aku setiap mau nunda-nunda kayak aku pikir gimana kalau misalnya Allah nanti nunda berusaha banget Iya, gitu. Oh, nanti kayak kamu udah pesimis duluan ya, Beb? kayak takut gitu Takut. kayak harus Memikirkan semangat hal yang buruknya gitu kan, jadi biar menjadi motivasi. berarti jadi itu ya. motivasi agak toksik sebenarnya Toxic sih ya. tapi kayak akhirnya terdorong gitu jadi aku kayak setiap pulang sekolah at least luangin lah 30 menit sampai 1 jam buat revisi Iya. kira-kira tadi sekolah belajar apa aja Review lagi, review ulang. Keren. Mantep Berarti memang cara belajar setiap anak tuh beda-beda. Beda. Lu gimana? Kalau gua mah ya Allah jangan ditanya, sumpah gua mah baru megang buku udah ngantuk. Kalau gue biasanya kebut semalam. Oh iya. Iya, kalau gue kebut semalam biasanya. Kayaknya cowok-cowok sih. Nah, benar-benar kalau cowok rata-rata begitu. Aku Kebut ada semalam. cerita nih ya. Nih aku mau cerita aja pengalaman aku. Dari SD sampai ke SMA aku tuh bukan orang yang pintar-pintar banget. Ya di tengah-tengah lah ya, gitu kan. Tapi nggak bodoh-bodoh kayak Ranking gini. 15 lah, Beb ya. Enggak sih. Pernah ranking 3 paling pernah. Ranking 3 ya. Itu gak tahu lagi eling kayaknya ya, lagi eling gitu. Nah, terus juga pernah ya 5 besar lah, 10 lah banter-banter gitu ya. Mending lah ya gak bodoh-bodoh ya. Pokoknya masuk 10 besar lah gitu ya. Tapi aku baru sadar bahwa belajar itu penting ketika kuliah. Ketika Kenapa kuliah kayak ini gue udah buang-buang waktu loh dari SD sampai ke SMA belajar gak bener semaunya gitu ya. Pas udah kuliah itu mah bener sih ya. Yang namanya kalau tiap dosen ngomong aku catat. Oh iya? Real. Oh Real. iya? Dosen ngomong aku catet ya, terus PPT dosen semua aku kumpulin. Sampai belajar pun aku nulis ulang yang di PPT itu, jadi aku baca dulu. Itu niat banget tuh, Jadi aku cara belajarnya gitu. Oh. Aku baca dulu ya, terus nanti aku sambil ngapalin itu sambil ditulis. Iya, jadi itu tuh sangat-sangat, dan biasanya belajar itu subuh jam Subuh. 2. Karena itu Bener, tuh bener. Ih, Aku juga, bener aku gak juga sih? bener. Gitu tuh waktu-waktu emas dimana kita belajar tuh bisa Fresh ya, Iya, otaknya fresh bener. banget. Jadi kita sholat, oh masya Allah kayak tabarakallah otak ya. tuh habis ke reset aja gitu Bener. Terus Iya, belajar iya, sampai iya, ke iya. azan subuh paginya itu semuanya tuh kehafal tahu sampai ke Oh, iya? bener asli dicoba gerak. kayaknya emang mukjizat gitu waktu Oh. Iya, mukjizat itu tuh emang, dan kalau dulu memang aku sistem SKS ya tadi Ya, sistem kebut semalam itu ya. Tapi pas udah kuliah tuh aku sadar bahwa belajar tuh bukan cuma mau ulangan doang. Kalau gue pas bener deh. Bener banget. Kalau gue pas UTS doang deh. banget. UTS sama UAS sudah paling Terus bener. besoknya teh kerjakan dan lupakan. Lupa lagi, bener. Lupakan. Bener. Tapi gue suka banget sama mata kuliah ya, mata pelajaran yang menurut gue suka, Beb. Iya. Itu gue pasti nilainya bagus. Oh iya. Karena gue suka, Iya, contoh iya. kayak ilmu apa namanya, ilmu komunikasi gitu-gitu waktu zaman kuliah. Terus epidemiologi, halo dosen gue namanya Bu Dokter Farida. Iya, itu gue seneng banget mata kuliah itu karena tentang anamnesa medis gitu-gitulah pokoknya mah. Terus itu gue suka nih, ternyata gue suka nih sama mata pelajaran ini. Jadi gue tinggal nyambungin doang. Iya. Kayak misalkan kulit, bahasa medisnya apa, ditambah ilmu logi, misalnya dermatologi, jadi gitu-gitu, Beb. logi gitu Iya, ya. logi lucu deh, pokoknya lucu. Jadi makanya gue sambil mikir, sambil seneng. Terus ilmu komunikasi, bagaimana caranya gue berbicara, jadi humas, gitu-gitu, itu gue seneng. Makanya nilai gue bagus di situ tuh, Beb. tapi emang bener kayak itu kayaknya jadi alasan kayak ada beberapa murid tuh yang unggul di beberapa bidang Betul, memang karena dia suka gitu. Emang kerasa sih kalau misalnya nggak suka suatu pelajaran, pengen belajar tuh kayak Iya, susah males sih. ya. Iya kan, bener kan? Iya, nah. Apalagi kalau gurunya juga ini gitu ya. gitu. aduh Ngalamin soalnya. Tapi ada aja pasti di sekolahan manapun ada yang. Nah, tapi pesan juga ya buat guru-guru punten, kalaupun misalkan ada yang misalkan anak-anaknya kurang suka segala macam. Nah, jangan salahkan anak-anaknya. Jadi koreksilah dulu cara pengajarannya kayak bagaimana gitu loh. Metode belajarnya kayak bagaimana. Dulu gue
bukannya nggak suka ya, jadi cuman kurang suka sama salah satu guru gua. Jadi dia tuh cuman gini doang, lanjutkan ya nulis di halaman sekian. Kan yang bete ya, nulis doang gitu loh. Aku kayak gitu dulu juga. Kayak terlalu monoton gitu. Iya. Baca terus nanti kerjain kayak nggak ngajar Iya. Ya gua, nah itu gue gua udah ngerti gitu kan, suruh belajar sendiri tau gitu, mah gak usah sekolah. makanya jadi anak-anak juga kalau misalkan ada mata pelajaran tuh UTS atau UAS ya, terus soalnya tuh esai gitu. Iya. Nah, itu belajarnya dari mana? Dari situ, dari guru-gurunya itu. Jadi dia bisa ngerangkai gitu loh. Harusnya kan jadi nggak sesuai dengan jawabannya intinya gitu kan. Harusnya kan cara pengajaran jangan seperti itu. Jadi si anak-anaknya jadinya jadi bisa mengarang bebas gitu loh. Nggak sesuai sama tujuan. Kalau aku pengalaman ada mata pelajaran di fisika nih ya. Terus Aduh, fisika lagi Iya, ya. fisika lagi. Zaman SMA sama Iya, SMP aja gue nggak masuk ke fisika. Ingat gak gue mah gravitasi, weh. Jatuh dari apa? Pohon. Iya kan apa jatuh dari pohon? Kelapa. Masih ada. emang susah, iya masih susah kan, dan Susah. banyak teman-teman waktu itu lagi kurang baik nilainya, dan gurunya malah ngomong gini, nggak apa-apa, nggak bagus nilainya, Miss ngajarin buat kalian dapat cara belajarnya doang. Iya. Miss tahu kalau nanti di masa depan kalian nggak semua menjadi fisikawan, Iya, kok. Jadi Miss bakal dukung kalian di Iya. sini. Nggak Wah, cuma itu bagus ngajarin kan positif banget. vibe, Iya, positif, kan? tapi iya. ngajarin cara belajar buat kedepannya. Dan itu aku menghargai. Iya, Harusnya menghargai. sangat Pasti, iya. Wah, itu Harus mantep sih. Iya. Nah, harusnya kayak begitu. Gak bikin mental kita makin down Betul. kan. Jadi Ini malah mah semangat gitu kan gitu. Kerma nilai goreng kamu disalahin gitu. Dimarahin kalian teh goreng gitu. Disalahinnya teh 2 kali ya yang penontonnya. Soalnya kita tuh disalahinnya sama orang tua. iya. Terus yang kedua disalahin sama guru juga. Buset deh, jadinya kan wah Itu gitu. kan stres ya ke kita. Nah, itu ya. yang bikin mental remaja-remaja kita down to earth gitu loh. Tiarap. Berguling nanti berguling. Oke, pembahasan selanjutnya untuk remaja. Kita bahas apa lagi nih? Kayaknya emang sebenarnya banyak banget ya pembahasan. Heeh, Ada juga betul. kita bahas apa lagi nih? Oke, baik. Untuk kali ini, Ini kok udah kali-kali ini untuk aja? kali ini gue mau ngadain tebak-tebakan, Oh Beb. gitu. Tebak-tebakan dulu nih. Nih, Anggota tubuh mana yang paling lucu? apaan ya? Apa ya? Ayo, apa anggota tubuh mana yang paling lucu? Dia belum pernah ngeluarin soalnya aku juga nggak. Biasanya gue sering tiba-tiba cas gitu, spontan. Apa ya? Apa? Nyerah ya? Nyerah ya? Si cute. Si cute. Iya, betul. Siapa yang paling lucu? Si Aku. cute. Salah. Lucu. Iya lagi. Ayo apa yo mikir ya, ayo. Pikirkan aku doang yang bisa. Betul. Nggak bisa. Gantian coba balas. Banyak inside jokes ini. Iya. banyak Iyalah, Balas, betul. balas Daripada lagi. dark joke gue yang keluarin ayo. Apa ya? Balas dong. Balas nih. Aduh, bingung nih. Bingung. Mungkin nanti kalian itu Boleh. kamu kalau mau nyeletuk gak apa-apa, nanti tiba-tiba kebangun. Betul, nggak apa-apa, betul. Ini kan mereka di salah satu, maksudnya kayak anggota organisasinya OSIS ya. Nah, ini divisi komunikasi hubungan internal gitu-gitu ya. HI, Beb. Lebih ke HI. humas. Nah, kalau- Ada lagi humas ya. Kalau misalkan diputerin 3 kali HI-nya jadi gitu. Itu walaupun udah diulang-ulang tapi tetap lucu ya. Karena memang hihihi gitu. Emang kebawa ketawa Iya aja. sih, benar. Oke. Aku pengen tahu nih, tadi kan kita udah bahas stres ya. Nih gimana sih cara kalian ya menangani stres itu sendiri? Ada kegiatan-kegiatan khusus atau yang pribadi yang bikin kalian stresnya jadi apa namanya? Buyar. Bukan. Jadi minimal kalau gak hilang itu jadi berkurang gitu kan. Nah, kalian biasanya ngapain nih? Kalau misal aku nih biasanya kan banyak nih ya, tapi aku biasanya tuh kalau misalnya yang paling gampang tuh Paling gampang ngedengerin musik dulu. Musik. Oh, Musik. zaman sekarang mah musik. Musik dengerin Tapi Spotify. enggak, bukan dangdut ya. Kalau dangdut, kayaknya harus ada temennya gitu biar bisa goyang. Goyang, betul. Dia
Jangan ditanya. Suka dangdut. Berarti Kalau musik tadi ya. Iya, kalau nggak dari musik sih biasanya kayak ngeluapinnya lewat olahraga. Olahraga, Badminton. Ini Badminton aku atlet badminton loh. Iya. Bisa nanti Duel lah. Betul sebentar lagi nanti ada Hari Kesehatan Nasional. Jangan lupa dukung RSIA Parahyangan dalam ajang badminton. Jadi perwakilan. Iya betul. musik, terus olahraga, ada lagi nggak? Iya. Paling apalagi ya, healing kali ya, healing gitu, jajan. self treatment gitu. Oh, self treatment, self reward sebagai gitu self rewardnya ya. Self apa? Treatment apa nih? Treatment apa wajah? Biasanya ya kalau nggak ke wajah, Refleksiologi gitu-gitu. Iya, Oh ya biasanya ampun. pijit. Pijit. Emang sih bener ya, pijit itu Seru bisa sekali. menghilangkan Iya sih stres. emang Tapi enjoy banget biasanya sih. abis self reward bukan aku yang nangis dompet, aku yang Iya, nangis. bener sih. Tapi nggak apa-apa, uang itu rezeki itu bisa dicari. Betul. Ya, kita agak simping gitu ya. Yang penting tinggal baik-baik aja Bapak, Pak. Doain aja ayah ibunya sehat. Sehat, betul. Ya. Lanjut ini adik yang ini gimana Kalau tadi? Kak Faliha Cari nih. ini. Aku healing ya, cari Healing, cara iya. biar nggak stres. Iya, Biasanya tuh menguranginya. aku di kamar. Oh di kamar, kirain manjat genteng gitu. Santai sih gitu. Kalau aku suka nulis di jurnal. Oh ya ampun. Ini mah bukan healing belajar. Enggak, Bukan. bukan jurnal research bukan, tapi iya. lebih ke diary kayak Oh misalnya. diary. Bisa di sortir Diaplikasikan ke situ. Iya, apa yang dirasakan, misalkan lagi stres, kenapa nih stresnya? Kenapa stres? Diceritain ke situ. Iya. Oh, berarti kamu kan tipikal yang curhat ya orangnya. Oh kamu tipikal curhatnya sama tulisan Curhatnya sendiri sama tulisan gitu kan? sendiri. Kalau gue belum curhat sama dia Iya. belum kelar. Kepala nyut-nyut. Enak sih curhat sama teman. Iya benar. Tapi ingat ya, pilih-pilih temennya. Harus betul. yang bisa Jangan menerima ember. mendengarkan. Jangan yang ember. Nanti ditusuk dari belakang, sakit. Iya bahaya kalau yang ember. Jadi memang kita harus pilih-pilih teman juga. Gini ya, Bener banget. sebenarnya kita itu tidak boleh pilih-pilih teman, tapi dalam konteks tertentu kita juga harus bisa seleksi nih mana yang bisa kita percaya, mana yang bisa kita yang bisa mendengarkan kita, menerima kita, karena tidak semua teman itu punya skill itu gitu. Kebayang sih. Jadi alhamdulillah aku teman-temannya di lingkungan yang Semua. baik lah. Alhamdulillah. Support, Tuh kan, menerima positif. apa adanya. Jadi di sini positive vibes. Iya, positive vibes banget Enggak, sih, enggak. betul. Kalau kita gimana? Kalau kita mah amburadul, acak-acakan, Beb. Kita semuanya orangnya ekstrovert semua soalnya. Kita cerita aja. Iya, gitu. betul. Kalau Jadi cerita aja, tipenya, benar. Aku sama Rifki ini, kita kalau belum cerita itu malah mumet. Harus Nggak cerita bisa. pokoknya. Kita Gue kalau cerita misalkan ada dulu. masalah, gue teriak-teriak nih dari pintu. Beb, Dari ujung gue di RSIA tuh udah kedengeran suaranya. Kesel gitu. gue masih udah teriak-teriak kalau dia terus udah gue ikut cerita baru gue merasa tenang nih. Merasa gitu. lega. Iya, merasa lega gitu kan. Tapi teman-teman aku juga suka curhat ke Suka aku. curhat. Oh, berarti dia kamu jadi tipe pendengar. Iya, Tipe-tipe Pendengar yang baik dia Iya. gitu. Kadang orang tuh kan ada yang emang dia pembicara yang baik, ada yang pendengar yang baik, ada yang punya dua-duanya. Gitu. Nyesuaiin kondisi. Betul. Tapi gue kalau untuk jadi pendengar sih enggak, Berat ya? gue enggak. Kalau jadi pendengar. Tipenya harus didengerin. Ya, kalau gue harus didengarkan. Egois. Betul, betul. Nah, kalau dia punya dua-duanya, Beb. Dia punya dua-duanya. Iya, dia punya dua-duanya. Dia bisa jadi pendengar, dia bisa jadi pembicara. Kalau gue hanya bisa jadi pembicara, nggak bisa jadi pendengar. Kalau jadi pendengar tuh gue suka gini. Aduh, malah ngadu nasib gitu loh, Beb. Gitu, Beb. Aduh, malah Jadi ngadu nasib. energi ke dianya tuh malah jadi Ke gue negatif, juga gitu. Oh iya, keserap ya jadi Keserap. Gue mah jangan kan begitu ya, Beb. Nih, gue lagi deket sama, misalkan gue deket sama orang nih, sama lo misalkan gitu kan. Terus lo tiba-tiba tuh yang tadinya heboh, tiba-tiba jadi manyun. Wah, itu pasti gue bakal marahin, Beb. Karena gue nggak suka orang yang tiba-tiba heboh, terus jadi diem. Jadi merubah Kayak energinya. lu ngasih energi negatif ke gue gitu loh. extrovert banget berarti ya. Yes, betul kalau gue Menyerap ya. energi orang. Lebih Betul, dari betul, 100% betul, ini betul, extrovert nih. Betul, kalau gue pasti gue marahin tuh orang itu. Lu apa? Lu kalau misalkan lu lagi ada Iya. masalah, lu jangan deket gue deh Ada gitu. dia gitu. Oh ya. Lu kenapa sih cemberut mulu? Nah iya, gue pasti ngomelin gitu, Beb. Aku ekstrovert, tapi ada di mana titik yang dimana kayak aku tuh lagi sedih atau lagi apa gitu. Dan biasanya kalau lagi sedih tuh aku memang diam dulu. Nanti udah ada waktu, udah ada ruang baru cerita. Ada nggak teman kalian yang begitu gitu? Ada yang kayak gue nggak gitu, yang lebih parah banget dari gue Kalau gitu? dia mau extrovertnya? sedih, mau gak gimana Nggak kelihatan, gue nggak pernah nunjukin, kalau gue sedih. Biasanya tuh ya
Ada sih beberapa yang gitu, cuma makin kesini kayaknya makin apalagi kalau misalnya kan temennya cewek nih, kalau misalnya lagi period nih suka mood swing Iya, gitu. mood swing. Oh, ya cewek rata-rata mood Apalagi swing sih emang ya. PMS ya. Oh, iya sih benar. Jangan nyari masalah deh, Iya, apa gitu serem pokoknya bisa jadi mau. Oh iya. Tapi lu nggak begitu? Ih, belum tahu. Bentar lagi gue PMS tuh, lihat aja. Oh, gue gak mau deket-deket aja padahal ntar gue berantem sama lu. Gitu. Perang dunia ketiga nanti. Ih, seru banget ya topik kita hari ini. Tapi sayang sekali waktu kita hanya Iya. cukup sampai di sini untuk menemani rekan-rekan dan menemani guys, menemani lovers semua. Ih, tapi bentar deh. Kenapa tuh? Aku ada yang mau ditanya Apa lagi. tuh? Gak apa-apa deh. Nggak apa-apa, boleh. Kita masih banyak kok waktunya sampai subuh. Sampai subuh, besok hari lagi. Betul. Seret ya. Ini real life. Tadi dulu batuk, emang aku batuk dulu ya guys. Jadi gini, tadi kan udah bicarain soal akademis, terus juga kecemasan, terus juga kita udah ngomongin soal teman, Jajanan, soal guru, protein. jajanan, Ya, banyak banget banyak ya. banget kita ngobrolin. Gizi dan segalanya gitu ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih soal mengelola stres ya. Nah, sekarang ini kita ngomongin kecemasan nih ya. Kecemasan. Nah, gimana nih cara siswa-siswi nih ya mengatasi kecemasan itu sendiri? Ada teknik-teknik khususnya nggak sih biasa yang Kasih dilakukan? contoh, Beb. Contohnya kayak meditasi atau teknik pernapasan. Bener, Lu meditasi di gua, balik ya. ya gitu juga mungkin meditasinya lebih ke menyendiri dulu, menenangkan diri gitu kan ya. Ada juga yang memang dari teknik pernapasan, misalkan ya kalau ada orang yang grogi atau cemas nih mau ulangan misalkan ya. Terus bahkan kemarin tuh ada berita loh Apa tuh? yang CASN mau tes, mungkin dia cemas ya, sampai tubuhnya tuh kaku nggak bisa gerak. Oh iya? Itu ada, nanti kalian cari ya, beritanya itu viral banget. Oh. Itu gara-gara dia cemas, Saking stres, cemasnya ya. jadi kayak gitu. Sampai ke bawah. Segitunya ya, Beb. Bener. Nah, mungkin ada beberapa tips ya, seperti mengatur pernapasan, kayak tarik napas, buang napas secara perlahan. Terus juga ada yang mungkin harus ngomong di depan kaca dulu sendiri gitu kan dia. affirmations gitu. Bener. Jadi bener. kayak motivasiin diri sendiri supaya lebih Tenang, lebih berani, lebih lebih pede, berani. lebih kayak gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana ya kalau misalnya udah cemas, terus kalian tuh gimana sih gitu cara mengatasinya? Kalau misalnya dari aku biasanya kalau misalnya aku ngerasa cemas, aku kayak suka kebawa emosi, jadi kayak aku kayak suka nangis, jadi aku nangisin dulu aja nggak apa-apa. Nangis, diluapkan. Iya benar. Kayak kalau misalnya dipendam jadi kepikiran terus gitu, jadi kayak dinangisin dulu aja. Terus kalau misalnya aku bisa handle sendiri, aku handle sendiri sambil kayak berdoa aja gitu. Terus kalau misalnya aku butuh teman, aku pasti reach out teman aku untuk kayak aku cerita, aku butuh pendengar nih. Terus alhamdulillahnya sih di sini tuh pendengarnya semua baik-baik semua. Terus kadang malah dikasih advice gitu. Alhamdulillah advice-nya juga yang bagus, nggak yang bagus sesat lah. Iya, gitu. jangan lah ya. Cuma jangan yang sesat. mah. Kayaknya kalau cerita ke gue kasih advice yang sesat. Kalau dari kali ya. Oke. Kalau dari ini adik yang satu lagi gimana nih? Aku sendiri masih punya isu sama itu sih. Aku juga masih Dia suka masih berkutat cemas. dengan trust issue gitu ya. Berarti kamu Vertin harus cuma pacaran dong, Beb. Jangan dong. Bukan, jadi mencoba explore Soalnya pernah dapat catatan juga dari guru, dari orang tua. Iya. Kayaknya kecemasan ini mengganggu nilai juga. Oh, iya, Padahal udah belajar, tapi karena cemas pas hari jadi ujiannya, berantakan jadi ya, jelek. jadi jelek. Oh. Jadi Tapi emang sih kadang kayak sebenarnya udah belajar tapi karena deg-degan jadi Iya, bingung benar, mau jawab benar, apa, betul. mau nulis apa, Jadi ngeblank betul. gitu. Oh gitu. Nah, itu mungkin dari adik-adiknya nanti lebih dikontrol lagi ya cara mengatasi cemasnya Ada nih ya. tipsnya nggak? Tadi sih Tapi kalau misalkan tuh tipsnya sih, kalau misalkan udah berlebihan seperti itu ya gue saranin sih konsul ke psikolog sih. iya. Itu udah paling tinggi banget, kasta tertinggi adalah konsul Kalau dengan udah dokter parah psikolog. banget ya, udah parah banget. Iya, karena memang kan setiap kita udah kelebihan cemas, kita mau jadi ngeblank segala macam, itu udah harus konsul sih menurut. Mungkin itu udah sampai ke level penyakit mungkin disebutnya ya. Takutnya ada psikologis apa gitu-gitu. Jadi konsultasikan dulu aja ke psikolognya. Betul, menurut gue sih itu. Nah, ini nih, tadi udah segala macam kita omongin ya. Tentunya penting banget nih untuk kita dari segi aktivitas, terus juga dari segi pola hidup. Penting banget ya untuk menjaga keseimbangan hidup. Nah,
biasanya nih untuk adik-adik di sini kalau jaga keseimbangan hidup kalian tuh seperti apa sih? Biar balance ya. Biar balance ya, biar gak ada yang menonjol sebelah. Nah itu gimana sih cara ini? Apa menurut lo bisul ya? Maksudnya tuh apa ya supaya Nggak jomplang jomplang. ya antara kehidupan yang satu kehidupan kedua banyak banget hidupnya ya. Iya enggak maksudnya. Nanti nambah lagi PO, ketiganya lagi PO. Dan itu gimana nih kalian nih cara menjaga keseimbangan hidup? Time management sih kalau aku. Oh, dia punya manajemen waktu, Beb. Nggak kayak kita. Kita mah nggak direncanain langsung gaspol. Kalau Gimana? Kalau aku kan disaraninnya untuk memberi waktu untuk break dulu. Jadi kalau misalkan plan atau ngejadwalin sesuatu itu, Iya. yang dijadwalin tuh breaksnya dulu, istirahatnya dulu kapan. Jadi nggak bablas Iya kayak gitu. Karena penting Jadi ya. dia nge-manage waktu istirahat, Beb. Udah ngeplan tuh dia, pokoknya oh dia harus istirahat jam sekian gitu. Sesuka-sukanya kamu belajar tetap istirahat itu penting ya. Betul. Tetap prioritasin kesehatan Iya, mental. kesehatan. Betul. Soalnya tadi lagi kalau misalkan kita nggak istirahat, jadi nggak maksimal belajar. Iya, Bener. Jadi jangan digaspol terus gitu ya. Betul. Belajar penting, butuh, tapi memperhatikan kesehatan juga Iya, itu penting. Karena pola tidur, pola istirahat itu pentingnya mempengaruhi juga ya. Kalau kita kurang tidur emosi, bener gak? Betul, puyeng. Lu mah emosi mulu tiap hari. Enggak. Tidur ya? Enggak, gue tuh selalu excited setiap hari, Beb, gitu. Pokoknya setiap gue bangun tidur, gue bernafas itu gue, wah alhamdulillah ya, gue pasti teriak tuh. Wah, iya, Beb. Terus karena gue dunianya cerah gitu. Jadi memang setiap gue kali, iya betul, setiap kali gue sedih pasti gue nggak ada yang tahu ya, Beb, betul ya. Setiap kali gue sedih, gue gimana, orang-orang tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Padahal gue dalam hati mah sedih, tapi gue tetap berusaha untuk tetap menyapa, tetap jadi energi positif buat mereka gitu. Terus untuk work life gue dong. Jadi budak korporat. Budak korporat dia kayaknya udah ada mindset ke budak korporat. Enggak dong, kan mau jadi dokter. Semangat. Kalau misalnya menurut aku sendiri sama time management, karena menurut aku kayak kalau misalnya kita nggak bisa ngatur waktu pasti semua itu berantakan. Jadi dua-duanya punya manajemen waktu intinya dan punya udah ngeplan waktu gitu ya. Oh mantap sekali. Kita juga harus gitu. Enggak, kita mah bablas, istirahat jam berapa gitu. Soalnya kan kerjaan kita kan ya ngecuap-cuap tuh ya. Jadinya untuk waktu istirahat ya bisa kapanpun dimanapun. Kalau misalkan gitu. ada senggang pasti kita juga ini ya menyempatkan untuk beristirahat. Betul. Kita pasti akan tetap beristirahat. Asal istirahatnya nggak 6 bulan 2 kali dalam tahun aja. Atuh, full gaji. Atuh, gaji. Itu mah dikeluarin Betul. dipecat. Pas masuk teh, kamu siapa? Iya, nggak kenal. Nggak kenal. Saya pengganti kamu ya. Beb, aku mau kerja apa gitu. Aduh, seru banget ya berbagi hari ini. Ya pokoknya terima kasih banyak telah untuk Sekolah Al Irsyad telah mengundang kita ke halamannya ini. Iya, sangat tribun. Betul, terima kasih juga buat adik-adik yang di sini. Terima kasih buat Terima kasih di podcast Next kalau misalnya ada event lagi boleh kita akan kolaborasi lagi. Ketemu ada jadwal yang pas kita collab lah. Betul. Kayaknya kita collabnya besok-besok di ini The Can Eat. Sambil mukbang, bener. makanya nanti diajuin. Betul. Diaju nama siapa? Terima kasih juga buat guru-guru Sekolah Al Irsyad. Terima kasih banyak untuk lovers semuanya. Sampai jumpa di acara event atau podcast selanjutnya dengan Orbit dan Sekolah Al Irsyad. Apa tadi judulnya aku lupa. Bisa gini, bincang sana, bincang sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.